Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam Yuda Brahma Jaya. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas sehari-hari, dan tentunya pada hari ini bersama saya bertemu dalam video portofolio dalam rangka mengikuti uji kompetensi analis kebakaran ahli media. Sebelum menyampaikan penjelasan dalam video portofolio ini sebagai persyaratan uji kompetensi mengikuti perpindahan ke jabatan fungsional, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Pompiang Gede Wibowo, SOS MSI, NIP 19670625 1988 12 pangkat golongan pembina 4A TMT 1 April 2014. Pendidikan terakhir strata 2 ekonomi pembangunan, jabatan saat ini Kepala Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Badung terhitung mulai 24 Juni 2021. Adapun pengalaman kerja saya di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, yang pertama mengikuti atau mengawasi kegiatan inspeksi pemeriksaan gedung, hotel dan bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Kemudian yang kedua, sebagai tim sosialisasi edukasi pencegahan kebakaran. Yang ketiga, sebagai ketua pembentukan relawan kebakaran atau Redcar di Kabupaten Badung. Yang keempat, pernah mengikuti pelatihan Joint Emergency Service Interoperability Principle Train of the Courses yang disingkat dengan GSPP yang diserahkan oleh pemerintah Inggris. Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Badung yang telah memberikan izin untuk mengikuti uji kompetensi ini. Demikian pula kepada Bapak Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung yang senantiasa mendorong saya untuk mengikuti uji kompetensi ini. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti uji kompetensi ini dan berharap bisa ditingkatkan nanti menjadi analis kebakaran ahli media. Nah, demikian perkenalan saya, dan berikut saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah ditentukan melalui video portofolio dinamis. Yang pertama, konsep penyusunan RIS PKP atau Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan. RIS PKP atau Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi risiko kebakaran serta keadaan darurat lainnya.
RIS PKP membantu dalam merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi manusia, harta benda, dan lingkungan dari bahaya kebakaran. Tujuannya juga untuk mencakup penyusunan rencana evakuasi, pengadaan peralatan pemadam kebakaran, pelatihan personil, dan koordinasi tindakan dalam situasi darurat. Keseluruhan RIS PKP bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran dan keadaan darurat terkait. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah dokumen yang merinci strategi dan prosedur yang diterapkan untuk mencegah kebakaran serta langkah-langkah penyelamatan dalam situasi darurat. Di dalam penyusunan RIS PKP melibatkan beberapa tahap dan konsep utama untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Berikut adalah konsep-konsep penting yang terlibat dalam penyusunan RIS PKP. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi risiko, yaitu tinjauan menyeluruh terhadap area dan fasilitas yang terlibat. Identifikasi potensi bahaya kebakaran dan evaluasi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, partisipasi pihak terkait. Dalam hal ini melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyusunan RIS PKP, termasuk di dalamnya manajemen, pekerja, dan ahli keselamatan. Yang ketiga, perundangan dan standar keselamatan. Memahami dan mematuhi peraturan dan standar keselamatan kebakaran yang berlaku, kemudian menyesuaikan RIS PKP termasuk dengan persyaratan hukum dan regulasi setempat. 4. Penyusunan rencana dan prosedur. Dalam hal ini menyusun prosedur dan rencana yang jelas untuk mencegah kebakaran, evakuasi, dan penyelamatan. Kemudian memasukkan rincian terkait pemeliharaan, peralatan, dan sistem keamanan. Kelima, pendidikan dan pelatihan. Menyusun program pelatihan keselamatan untuk semua personil, kemudian melakukan pelatihan secara rutin, dan mengukur pemahaman serta kemampuan personil. Yang keenam, pemeliharaan berkala. Merencanakan dan melaksanakan inspeksi rutin serta pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan sistem keamanan, kemudian memperbaharui RIS PKP sesuai dengan hasil pemeliharaan dan perubahan lingkungan. 7. Simulasi dan latihan darurat. Senantiasa menyelenggarakan latihan dan simulasi kebakaran secara berkala, kemudian mengevaluasi kinerja personil dan sistem selama latihan. Kedelapan, audit dan evaluasi periodik. Penting dilakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap RIS PKP dan melakukan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem. 9. Sistem pemantauan. Dengan memasang sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi potensi risiko kebakaran dan menggunakan teknologi untuk memantau kondisi keamanan secara real time. 10. Perbaikan berkelanjutan. Selalu menerima umpan balik dari personil dan pihak terkait guna melakukan perbaikan dan penyesuaian terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi. Penyusunan RIS PKP harus dilakukan dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait, dan proses ini harus menjadi bagian integral dari budaya keselamatan dalam organisasi. Lanjut, penjelasan yang kedua yaitu ruang lingkup RSCK, Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran atau RSCK mencakup sejumlah aspek yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalkan dampaknya jika kebakaran terjadi. Beberapa elemen umum yang dapat mencakup ruang lingkup RSCK melibatkan 1. Pencegahan umum, yaitu prosedur untuk pencegahan kebakaran umum termasuk pemeliharaan peralatan listrik,
pembersihan area, penyimpanan, dan tindakan pencegahan lainnya. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan untuk personil dan penghuni gedung dalam hal keselamatan kebakaran, termasuk evakuasi darurat dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Tiga, deteksi dini. Sistem deteksi dini yang mencakup penggunaan detektor asap, detektor panas, dan sistem alarm kebakaran untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi kebakaran. Yang keempat, pemadaman awal. Peralatan pemadaman awal seperti APAR, hidran, sprinkler, dan alat pemadam kebakaran serta prosedur untuk penggunaannya dalam situasi kebakaran awal. Yang kelima, sarana proteksi pasif. Penggunaan material tahan api, desain struktural yang aman, dan langkah-langkah proteksi pasif lainnya untuk membatasi penyebaran kebakaran. Yang keenam, perencanaan evakuasi. Proses perencanaan evakuasi dengan jalur evakuasi yang jelas, area kumpul, dan tindakan yang harus diambil oleh personil dan penghuni selama evakuasi darurat. 7. Pengawasan rutin. Prosedur rutin untuk pengawasan dan pemeliharaan peralatan kebakaran, termasuk pemeliharaan berkala dan uji fungsi. Yang ke-8, koordinasi dengan pihak eksternal. Prosedur untuk berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran, penyelamatan, dan penyidik kebakaran dalam kasus kebakaran. Yang ke-9, audit dan evaluasi kinerja. Proses audit berkala untuk mengevaluasi kinerja sistem pencegahan kebakaran dan membuat perbaikan atau perubahan jika diperlukan. Yang ke-10, perencanaan darurat. Proses perencanaan darurat yang mencakup reaksi terhadap kebakaran, komunikasi selama situasi darurat, dan pemulihan setelahnya. 11. Pemantauan dan peringatan publik. Pemantauan dan pemberian peringatan kepada masyarakat setempat tentang tindakan pencegahan dan langkah-langkah keselamatan kebakaran yang perlu diambil. Ruang lingkup RSCK bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran gedung, serta peraturan dan regulasi lokal. Penerapan RSCK yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan keselamatan kebakaran dan mengurangi risiko kerugian akibat kebakaran. Kita lanjutkan ke penjelasan yang ketiga, yaitu rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian keselamatan kebakaran gedung atau disingkat SLF. Sertifikasi layak fungsi bangunan dan gedung dari segi keselamatan kebakaran melibatkan penilaian terhadap sistem produksi kebakaran, peralatan pemadam, jalur evakuasi, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa bangunan memenuhi persyaratan keamanan sehingga dapat dihuni dan digunakan dengan aman oleh penghuni atau pengguna. Proses sertifikasi biasanya melibatkan pihak berwenang dan ahli kebakaran yang berkualifikasi. Rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian keselamatan kebakaran gedung atau SLF dapat mencangkup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan rutin. Kita pastikan pemeliharaan rutin peralatan pemadam kebakaran, yaitu sistem deteksi dan alat keselamatan lainnya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan peralatan. Periksa ketersediaan dan kelaikan peralatan pemadam kebakaran seperti alat pemadam api, pompa kebakaran, hidran, sprinkler, dan alarm kebakaran. Kita sarankan gantilah atau perbaikilah yang rusak atau kadaluarsa. Yang ketiga, pemeriksaan sistem deteksi asap dan panas. Uji sistem deteksi asap dan panas secara berkala untuk memastikan bahwa mereka dapat mendeteksi kebakaran dengan cepat dan memberikan peringatan dini. 4. Pelatihan keselamatan. Kita pastikan personil dan penghuni gedung telah menerima pelatihan keselamatan kebakaran secara berkala
termasuk prosedur evakuasi, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, dan tindakan darurat lainnya. 5. Simulasi evakuasi. Kita melakukan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur evakuasi berfungsi dengan baik dan bahwa semua orang dalam gedung dapat mengikuti langkah-langkah evakuasi dengan efektif. Yang keenam, pemeriksaan jalur evakuasi. Memeriksa kondisi jalur evakuasi termasuk tangga darurat, pintu keluar, dan papan penunjuk evakuasi. Kita pastikan tidak ada penghalang atau rintangan yang dapat menghambat evakuasi tersebut. 7. Pemantauan lingkungan dan keselamatan. Implementasikan sistem pemantauan keselamatan yang dapat mendeteksi anomali atau risiko keselamatan seperti kebocoran gas atau gangguan listrik yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 8. Perencanaan komunikasi darurat. Selalu memperbaharui dan uji kembali sistem komunikasi darurat untuk memastikan bahwa personil dan penghuni dapat menerima informasi penting selama situasi darurat. Yang 9. Audit keselamatan keseluruhan. Melakukan audit keseluruhan keselamatan kebakaran gedung secara berkala untuk menilai keefektifan prosedur keselamatan, pemeliharaan peralatan, dan kesiapan respon darurat. 10. Kerjasama dengan pihak eksternal. Dalam hal ini kita menjalin kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran setempat, otoritas regulasi, dan lembaga keselamatan untuk mendapatkan panduan dan pembaruan terkini terkait kepatuhan dan peraturan keselamatan kebakaran, risiko kebakaran. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek keselamatan kebakaran di gedung berfungsi optimal dan dapat memberikan perlindungan yang efektif dalam menghadapi potensi risiko kebakaran. Kita memasuki penjelasan yang keempat, yaitu tindak lanjut analisis keberadaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sebelum saya melanjutkan, khusus untuk di Kabupaten Badung, case tidak ada kita melakukan kegiatan untuk B3 dikarenakan konsep bangunan atau konsep wilayah di Kabupaten Badung adalah konsep daerah pariwisata. Jadi untuk pembangunan pabrik yang berbahan kimia, berproses untuk bahan kimia tidak ada sama sekali. Namun tidak ada salahnya saya mencoba memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan bahan berbahaya dan beracun. Tindak lanjut analisis keberadaan dalam berbahaya dan beracun B3 melibatkan implementasi langkah konkret untuk mengelola dan mengurangi risiko potensial yang terkait dengan B3 tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup: yang pertama, menetapkan langkah mitigasi risiko. Identifikasi dan implementasi tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko potensial seperti penggantian B3 dengan alternatif yang lebih aman, penggunaan peralatan pelindungan, atau perubahan dalam proses produksi. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan. Establishment sistem pemantauan yang terus-menerus untuk memastikan penggunaan B3 sesuai dengan pedoman dan norma keamanan yang berlaku. Ini termasuk pemantauan lingkungan kerja dan kesehatan pekerjanya. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan kepada personil terkait dengan cara yang aman untuk menangani, menyimpan, dan membuang B3. Kesadaran yang baik tentang risiko B3 sangat penting untuk mencegah insiden. 4. Pengembangan prosedur keamanan. Merancang dan mengimplementasikan prosedur keamanan yang ketat untuk mengelola B3, termasuk langkah-langkah darurat dalam kasus kebocoran atau insiden serupa. 5. Rencana tanggap darurat. Menyiapkan rencana tanggap darurat yang jelas dan efektif untuk menangani situasi darurat terkait B3. Ini melibatkan pelibatan personil yang terlatih dan penggunaan peralatan darurat yang sesuai. 6. Pemantauan kepatuhan.
memastikan bahwa semua langkah-langkah keamanan dan regulasi terkait B3 diikuti dengan ketat. Pemantauan ini dapat melibatkan audit reguler dan pembaruan terhadap prosedur sesuai dengan perubahan kebijakan teknologi. Tindak lanjut analisis peredaran B3 sangat penting untuk menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan kerja, melindungi kesehatan pekerja, dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Demikianlah tugas video portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli media. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terkait dengan tugas keseharian saya di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Dan tentunya penjelasan dalam video ini masih banyak kekurangan. Mohon untuk dapat diberikan masukan dengan cara menuliskan pada kolom komentar supaya bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang lain yang menonton video ini. Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.